Hidup ini seperti sebuah pertunjukan besar. Kita semua adalah aktor di atas panggung ini. Kita memainkan peran kita masing-masing. Kita merasakan berbagai macam emosi, kegembiraan, kesedihan, cinta, kehilangan, semuanya mewarnai perjalanan kita. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak mempertanyakan seperti apa panggung ini sebenarnya? Apa yang ada di balik tirai persepsi kita? Inilah rahasia hidup yang sebenarnya, untuk sepenuhnya terlibat dengan apa yang sedang kamu lakukan di sini dan saat ini. Ketika kita benar-benar hadir, kita merasakan kedalaman setiap momen, setiap napas, dan setiap detak jantung. Dan daripada menyebutnya pekerjaan, sadarilah bahwa itu adalah permainan. Alan Watts. Hidup adalah tarian yang indah, di mana setiap langkah adalah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan. Di tengah kesibukan hidup sehari-hari, kita seringkali terburu-buru dari satu tugas ke tugas lainnya. Kita memikirkan masa lalu. Kita mengkhawatirkan masa depan. Pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan rencana. Kita melewatkan momen saat ini sepenuhnya. Kita lupa bahwa setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tak tergantikan. Padahal, momen saat ini adalah satu-satunya yang benar-benar kita miliki. Ini adalah hadiah yang harus kita hargai dan nikmati sepenuhnya. Momen saat ini adalah pintu gerbang menuju kedamaian, kegembiraan, dan kepuasan. Ketika kita hadir, kita membuka diri untuk merasakan keajaiban hidup. Saat kita memperlambat langkah dan menikmati setiap pengalaman, kita akan tersadar akan keindahan hidup yang terungkap di hadapan kita. Setiap momen menjadi lebih bermakna. Lepaskan kebutuhan untuk mengontrol, menganalisis, menilai. Nikmati saja aliran kehidupan. Biarkan diri kita terbawa oleh arus yang alami. Temukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana, dalam tawa anak-anak, dalam keheningan pagi, dalam sentuhan angin di wajah kita. Seperti kata Alan Watts, air keruh paling baik dibersihkan dengan membiarkannya begitu saja. Biarkan hidup mengalir dengan sendirinya, dan kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Pikiran kita adalah instrumen yang sangat kuat. Pikiran mampu menciptakan hal-hal luar biasa. Tetapi pikiran juga dapat menjebak kita dalam jaring ilusi. Kita menjadi terikat pada pikiran kita, keyakinan kita, persepsi kita. Kita keliru menganggapnya sebagai kenyataan itu sendiri. Inilah matriks, dunia yang dibangun oleh pikiran dan respons yang terkondisi. Dunia yang menghalangi kita untuk melihat hakikat realitas yang sebenarnya. Kunci untuk membebaskan diri adalah kesadaran. Ketika kita menyadari keberadaan matriks, kita dapat mulai melepaskan diri darinya. Kita dapat memilih untuk menyelaraskan diri dengan kebenaran yang lebih tinggi. Kita dapat membebaskan diri dari belenggu pikiran kita sendiri. Selama berabad-abad, para mistikus dan orang bijak telah berbicara tentang sifat ilusi dari dunia material, menyatakan bahwa apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang lebih besar. Mereka telah menunjukkan realitas yang lebih dalam di luar alam indera, sebuah dunia yang tidak dapat kita tangkap dengan panca indera kita saja. Sekarang, sains modern, khususnya fisika kuantum, mulai menggemakan kebenaran kuno ini, mengungkapkan bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi di balik layar realitas kita. Fisika kuantum mengungkapkan bahwa dunia tidaklah sepadat dan mudah ditebak seperti yang pernah kita yakini, melainkan penuh dengan misteri dan keajaiban. Pada intinya, realitas adalah medan kemungkinan yang terbatas, di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Pikiran kita, niat kita, dan keyakinan kita berperan dalam membentuk medan ini, mempengaruhi cara kita mengalami dunia. Alam semesta bukanlah kumpulan objek yang terpisah, melainkan jaring energi yang saling terhubung, di mana setiap bagian mempengaruhi keseluruhan. Kita semua adalah bagian dari jaring ini. Kita semua terhubung, tidak hanya dengan satu sama lain, tetapi juga dengan alam semesta itu sendiri. Keterhubungan ini memiliki implikasi yang mendalam untuk pemahaman kita tentang kehidupan dan tempat kita di alam semesta. Mengajak kita untuk melihat dengan cara yang lebih holistik dan penuh makna. Bagian 5, keheningan di dalam, mengungkap kebenaran melalui meditasi. Dalam keheningan meditasi, kita terhubung dengan diri kita yang sebenarnya. Kita menenangkan pikiran yang tak henti-hentinya dan mengakses tingkat kesadaran yang lebih dalam. Meditasi bukanlah tentang melarikan diri dari dunia, melainkan tentang hadir sepenuhnya pada saat ini. Ini tentang mengamati pikiran dan emosi kita tanpa menghakimi. Melalui meditasi yang teratur, kita memupuk kedamaian batin.
Bagian 6, ilusi pemisahan. Salah satu ilusi terbesar adalah ilusi pemisahan. Kita menganggap diri kita terpisah dari orang lain, dari alam semesta itu sendiri. Persepsi ini menyebabkan rasa takut, konflik, dan perasaan terisolasi. Padahal, tidak ada pemisahan. Kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang saling terhubung. Kita semua adalah ekspresi dari sumber ilahi yang sama. Ketika kita menyadari keterhubungan ini, hati kita terbuka. Kita mengembangkan belas kasih, empati, dan cinta. Kita mulai lihat dunia sebagai cerminan diri kita sendiri. Kita memahami bahwa apa yang kita lakukan terhadap orang lain, pada akhirnya kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Bagian 7, menarilah bersama kehidupan. Hidup ini seperti tarian, perpaduan yang konstan antara hal-hal yang berlawanan. Sukacita dan kesedihan, kesuksesan dan kegagalan, cinta dan kehilangan, semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Mencoba untuk berpegang teguh hanya pada pengalaman yang menyenangkan adalah seperti mencoba untuk menahan ombak di lautan. Nikmati saja pasang surut kehidupan. Biarkan dirimu merasakan spektrum emosi yang utuh. Justru di kedalaman pengalaman kita menemukan kekuatan sejati kita, ketahanan kita, dan kapasitas kita untuk mencintai. Hidup bukanlah tentang mencari kesempurnaan, melainkan tentang menikmati perjalanan. Ini tentang belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman. Bagian 8, menemukan tujuan di dunia yang penuh ilusi. Di dunia yang seringkali terasa kacau dan tanpa makna, penting bagi kita untuk menemukan tujuan hidup kita sendiri. Apa yang membuat jiwamu bersemangat? Apa yang membuatmu bahagia, bahkan di tengah tantangan? Tujuan hidupmu bukanlah sesuatu yang kamu temukan di luar dirimu, melainkan sesuatu yang muncul dari dalam. Ini adalah ekspresi dari bakat dan talenta unikmu. Bagian 9, panggilan untuk hidup sadar. Saat kita mulai melihat melalui ilusi dunia, kita dipanggil untuk hidup lebih sadar, lebih terhubung dengan diri kita sendiri dan alam semesta. Kita dipanggil untuk menyadari sifat sejati kita sebagai makhluk spiritual yang sedang menjalani pengalaman manusia, dan untuk menghargai setiap momen. Kebangkitan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang penuh dengan penemuan diri dan pemahaman yang lebih dalam. Ini adalah proses pertumbuhan, pembelajaran, dan transformasi yang berkelanjutan, seperti bunga yang mekar atau ulat yang menjadi kupu-kupu. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan kesadaran, kasih sayang, dan tujuan yang lebih besar. Terimalah misteri kehidupan dengan hati yang terbuka. Terimalah hal-hal yang tidak diketahui, karena di dalam ketidakpastian terdapat keajaiban. Terimalah kemungkinan tak terbatas yang terbentang di hadapanmu, dan biarkan dirimu terinspirasi oleh keindahan alam. Karena dalam kata-kata penyair, Rumi, di luar ide-ide tentang kesalahan dan kebenaran, ada sebuah padang rumput yang tenang. Aku akan menemuimu di sana, di tempat di mana jiwa kita bisa bersatu dalam kedamaian.